Yesus disambut di gerbang Yerusalem. Umat bagai lautan dengan palma di tangan. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Gemuruh sorak dan sorak, Kristus Raja damai. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Lihatlah Kristus Tuhanmu, Dialah penebusmu. Duka hati terhibur, hina celah terlebur. Lihatlah Kristus Tuhanmu, Dialah penebusmu. Duka hati terhibur, hina celah terlebur. Maka lekaslah bersyukur, luhurkan namanya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah penebus umat manusia. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah penebus umat manusia. Dan di akhir dunia nanti Kristus Raja abadi, hadirlah yang dinanti, wajah bumi berganti. Dan di akhir dunia nanti Kristus Raja abadi, hadirlah yang dinanti, wajah bumi berganti. Seluruh alam bernyanyi, bermada baginya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah Kristus pembaharu dunia. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah Kristus pembaharu dunia. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menyerahkan Juru Selamat kami yang telah menjadi manusia dan direndahkan sampai wafat di salib sebagai teladan kerendahan bagi umat manusia. Perkenankanlah agar kami meneladani sengsaranya dan pantas untuk bangkit bersama Dia yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan.
Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika dinodai, karena bahwa aku tidak akan mendapat malu. Pembacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan sisiku kepada orang-orang yang mencabuti janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah penolongku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Amen.
segeralah menolong aku. Yesus Kristus telah merendahkan diri, maka Allah sangat meninggikan dia. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaiknya ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas, dan yang di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Bapa semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama.
Pilatus persilakan duduk. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada waktu itu bangkitlah para tua-tua bangsa Yahudi, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka membawa Yesus menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, Telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini telah menyesatkan bangsa kami. Ia melarang orang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya, ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Pilatus bertanya kepada Yesus, Benarkah engkau Raja orang Yahudi? jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. kata Pilatus kepada imam kepala seluruh orang banyak itu, Aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia memulai di Galilea dan kini sudah sampai di sini. Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah Yesus itu seorang Galilea? Dan ketika tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, Pilatus mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ketika melihat Yesus, Herodes sangat girang. Sudah lama ia ingin melihat Yesus, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia berharap dapat melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawab apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap Yesus. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menyiksa serta mengolok-olok Yesus. Ia mengenakan jubah kebesaran kepada Yesus, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus, yang sebelumnya bermusuhan. Lalu Pilatus yang mengumpulkan imam-imam kepala serta rakyat dan berkata kepada mereka, Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Herodes pun tidak menemukan kesalahan padanya, sehingga mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan mengejar dia lalu melepaskannya. sebab Pilatus wajib melepaskan seorang tahanan bagi rakyat pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, Enyahkanlah dia, lepaskan Barabas bagi kami. Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus, tetapi mereka berteriak membalasnya, Salibkanlah dia, salibkanlah dia. kata Pilatus untuk yang ketiga kalinya kepada mereka. Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan apapun yang kudapati padanya, yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Tetapi dengan berteriak, mereka mendesak dan menuntut supaya Yesus disalibkan.
Akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Jadi Pilatus melepaskan Barabas yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu. Yesus untuk disalibkan. Para serdadu menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu meletakkan salib Yesus di atas bahunya supaya ia memikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti Yesus, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan yang akhirnya tidak pernah melahirkan dan yang tidak pernah menyusui. Maka orang mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah, menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbullah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian terhadap kayu yang hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu yang kering?" Bersama Yesus digiring juga dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Kecuali Yesus, disalibkan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kirinya. Ketika bergantung di salib, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membagi undi untuk membagi pakaian Yesus. Orang banyak berdiri di situ dan mereka melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek. Yesus berkata, Orang lain ia selamatkan, biarkah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia benar-benar Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi penjahat yang sering lagi menegur dia, katanya, Tidakkah engkau takut kepada Allah? Padahal engkau menerima hukum yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku, apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di dalam surga. ketika itu kira-kira pukul 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Ketika itu tabir bait suci terbagi dua. Lalu Yesus berseru dengan suaranya, Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. dan sesudah berkata demikian, menyerahkan nyawanya.
Mari kita umat semua berlutut dan kita hening sejenak. Berlutut selesai. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, Sungguh, orang ini adalah orang benar. Di situ berkerumun pula orang banyak yang datang untuk menyaksikan seluruh peristiwa itu. Sesudah melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semua itu. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, baru saja kita mendengarkan kisah sengsara Tuhan menurut Injil Lukas. Setiap tahun bergantian kita mendengarkan kisah sengsara dari masing-masing Injil. Yang khas dari Injil Lukas yang kita dengarkan pada tahun ini adalah percakapan Yesus di kayu salib dengan kedua penjahat yang disalibkan bersama dengan Yesus. Di dalam Injil lainnya kita tidak mendengarkan atau penulis Injil tidak menuliskan isi percakapan Yesus dengan kedua penjahat itu. Tetapi di dalam Injil Lukas yang kita dengarkan pada hari ini, kita mendengarkan percakapan itu, apa yang dikatakan oleh Yesus kepada para penjahat yang ada di kayu salib. Seperti yang kita ketahui, Yesus dihukum mati dengan cara hukuman mati dari Romawi. Jadi Yesus dianggap sebagai penjahat kelas berat yang pelanggarannya adalah pelanggaran yang paling berat, sehingga dia dijatuhi hukuman yang paling berat menurut pemerintah Romawi, yaitu dihukum mati dengan cara disalibkan seperti para penjahat pada umumnya saat itu. Dan di antara Yesus ada dua penjahat yang juga melakukan pelanggaran berat. Tentu saja kita tahu Yesus tidak melakukan pelanggaran yang berat. Yesus tidak bersalah, tetapi dia difitnah oleh orang-orang yang tidak suka dengan Yesus, oleh orang-orang yang digelapkan oleh iri hati, dengki, kebencian, dan kejahatan. Dan apa yang dikatakan oleh para penjahat di salib itu bisa jadi mewakili situasi kita manusia. Ada orang yang tidak sadar akan segala pelanggaran dan dosanya, tetapi ada juga orang yang sadar akan pelanggaran dan dosa.
Orang yang tidak sadar itu seperti salah satu penjahat itu yang mengatakan kepada Yesus, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Penjahat itu tidak sadar akan dosa dan pelanggarannya dan memandang rendah Yesus. Berbeda dengan penjahat yang satunya lagi yang menyadari segala dosa dan kelemahannya dan mengenali siapa itu Yesus. Dia berkata, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Padahal engkau menerima hukuman yang sama." Kita, dia mengatakan kita ini adalah penjahat-penjahat itu, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini, Yesus yang dimaksud, tidak berbuat sesuatu yang salah. Kemudian kita bisa memakai omongan penjahat yang sadar dan bertobat ini sebagai doa-doa kita dalam hidup sehari-hari. Dia mengatakan, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Jadi kita bisa di dalam doa-doa kita pada hari-hari ini menyadari keberdosaan kita dan berkata atau berdoa kepada Yesus, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja." Artinya ketika Yesus datang sesudah kebangkitannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus akan menerima semua bentuk pengakuan kita, kesadaran kita akan dosa kita, seberat apapun pelanggaran yang kita lakukan. Jika kita mengakui bahwa diri kita bersalah, maka kita akan diampuni. Dan seperti penjahat yang di kayu salib itu, kita akan diterima dalam kerajaan Yesus di surga nanti, jika kita sungguh-sungguh mengakui dosa kita. Berbeda dengan pengalaman di dunia, ketika kita mengakui diri kita berdosa, mungkin kita akan semakin dicemooh, kita akan disingkirkan, mungkin kita akan dihukum. Tetapi ketika kita berhadapan dengan Yesus, ketika kita mengakui dosa kita, kita justru akan dibebaskan. Kita mendapatkan pengampunan dosa yang membuat diri kita menjadi merdeka, menjadi anak-anak Allah yang mampu menjadi berkat bagi sesama. Maka marilah dalam perayaan Minggu Palma ini kita mohon rahmat supaya kita bisa mengikuti Yesus semakin dekat berjalan menuju pada puncak sengsaranya di Golgota dan akhirnya bisa menikmati kemuliaan bersama dengan Yesus yang bangkit. Mulai dari minggu depan kita akan semakin mendekati Pekan Suci. Maka kita mohon rahmat supaya dalam hari-hari perayaan Pekan Suci, Kamis Putih, Jumat Agung dan Sabtu Suci, kita sungguh-sungguh bisa masuk ke dalam peristiwa Yesus, dan dengan demikian kita pun merasakan rahmat kebangkitan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Marilah kita bangkit berdiri untuk mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan anak Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, mengadili orang yang hidup dan yang mati,
Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bersama Yesus yang taat sampai wafat, tetapi dijunjung tinggi oleh Bapaknya, marilah kita menghadap Bapa dan berdoa. Bagi gereja yang menderita, ya Bapa yang Maha Kuasa, sabarkanlah mereka yang menderita, dihina, difitnah karena imannya, agar mereka tetap berpengharapan bahwa sesudah kebalan akan datang pembebasan. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa yang Maha Kuasa, dampingilah para pemimpin masyarakat kami, agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Marilah kita mohon. Bagi sanak saudara yang menderita, ya Bapa yang penuh kasih, berkatilah dan dampingilah saudara-saudara kami yang sedang mengalami penderitaan, agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon. Bagi kita sendiri yang berkumpul di sekitar altar ini, ya Bapa yang Maha Murah, curailah kami semangat Yesus Kristus Putramu, agar kami dapat saling membantu dalam memanggul salib kehidupan kami sehari-hari, dalam mengikuti jejak Putramu. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu Engkau menghendaki kami menjadi putra dan putri-Mu berkat jasa Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon terimalah dan kabulkanlah permohonan doa kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga oleh penderitaan Putra Tunggal-Mu, pendamaian-Mu dengan kami semakin mendekat. Kami tidak mampu mencapainya dengan usaha kami sendiri, namun kami sudah merasakannya berkat kurban yang penuh daya ini, dan karena belas kasih-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudahlah, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Ia yang tidak bersalah rela menderita bagi orang berdosa dan rela dihukum dengan tidak adil bagi orang jahat. Wafatnya menghapus dosa kami dan kebangkitannya menyelamatkan kami. Maka kami bersama semua malaikat, kami pun memuji Dikau dan bersorak gembira sambil bernyanyi. 248. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku,
darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup terpilih kami Bernardus, serta administrator keuskupan kami Martin Kuayo dan semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa
kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu dan damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersamamu. Damai Kristus. Inilah Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabda saja maka saya akan sembuh.
Ya Bapa, jika tak mungkin piala ini kulewati tanpa meminumnya, maka jadilah kehendakku. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami yang telah dipuaskan oleh anugerah suci ini, bersujud memohon kepadamu, semoga sebagaimana berkat kematian putramu, Engkau membantu kami mengharapkan apa yang kami imani. Demikian pula berkat kebangkitannya, Engkau membantu kami mencapai apa yang kami tuju. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Jika ada pengumuman, mohon perhatian umat untuk beberapa pengumuman yang kami sampaikan. Sebelumnya terima kasih kepada seluruh petugas yang mempersiapkan misa hari raya Paskah, hari raya Minggu Palma, Minggu pagi hari ini. Terus untuk persiapan misa perayaan Tobat yang sesuai yang kami umumkan, terus kami sudah berikan ke grup juga. Itu akan dilakukan pada hari Rabu jam 3 sore. Sebagai pengumuman untuk aktivitas persiapan misa Pekan Suci, Kamis Putih, Jumat Agung, Malam Paskah dan Hari Raya Paskah, kepada panitia Paskah itu waktu kita cuma hari Senin dengan hari Selasa. Maka persiapan yang menyangkut dengan persiapan Paskah itu waktu kita cuma 2 hari untuk persiapan kita. Yang berikut untuk misa Pekan Suci, Kamis Putih, Jumat Agung, Malam Paskah dan Hari Raya Paskah itu untuk 9 kompas mulai dari kilo 100 hingga dengan Santo Paulus setempat itu gabung di pusat stasi Topo. Terus jika umat dari 5 kompas jauh, kalau bermalam di keluarga di sekitar stasi, maka untuk makan minumnya bawa sendiri dari rumah. Kalau untuk penginapan pasti umat mereka sediakan. Mungkin itu dari beberapa penyampaian yang kami sampaikan. Kalau ada pengumuman dari panitia, kami memberi waktu. Dan juga terima kasih kepada Pastor Hari yang telah memimpin misa Minggu Palma pada Minggu pagi hari ini, dan sekaligus tutup dengan mohon berkat Tuhan. Sekian dan terima kasih. Selamat hari Minggu, selamat Hari Raya Minggu Palma, Minggu pagi hari ini. terima kasih saya ucapkan untuk kebersamaan kita. Setelah beberapa saat, akhirnya saya dikasih kesempatan lagi oleh pastor paroki untuk memimpin di toko. Biasanya saya di sekitar Nadiri saja, di Isugiapa, Jayanti, dan Bumi Wonorejo. Kemudian ini mulai lagi bisa mimpin di yang luar-luar, yang jauh-jauh. Saya senang dan saya berterima kasih kepada semua petugas. Terutama saya ingin berterima kasih kepada tim dekorasi. Mungkin ada tim dekorasi atau tim, karena saya melihat hiasannya luar biasa ya. Jadi depan, di luar dan di dalam semua penuh dengan hiasan, dan hiasannya itu bukan hiasan yang kertas atau plastik begitu ya. Hiasannya dari daun alam. Jadi tidak menimbulkan sampah. Nah, itu sesuatu yang harus diapresiasi. Kita merasa ada situasi yang berkembang di tempat ini, sesuatu yang baik sedang tumbuh. Maka itu semua kita syukuri. Marilah kita memasuki pekan suci ini dengan hati yang terbuka, mengikuti Yesus berjalan di jalan salib menuju pada
puncak derita, dan akhirnya pada kebangkitan. Mari kita mohon berkat dari Tuhan untuk perjalanan hidup kita. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan dan segala aktivitas yang akan kita jalani, secara khusus pekan suci yang akan kita masuki dan hayati ini, senantiasa diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.